Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah pemilihan bahan dan proses ya, lecture kedua. Saya agak lupa udah pernah sampaikan atau belum, tapi nggak apa-apa. Ini di lecture kedua saya sampaikan lagi sedikit soal product design and development di industrial enterprise lah. Ada beberapa aspek yang mungkin perlu saya tekankan kembali ya, kalau belum. Ya, jadi memang dalam kasus apa pemilihan bahan dan proses itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendesain suatu produk ya untuk keperluan di industri supaya sedemikian rupa alat itu sesuai dengan fungsinya, dia nggak aus pada dia punya performance yang baik kayak gitu. Kalau belum waktunya aus jangan aus. Kalau misalkan seharusnya nggak patah jangan patah misalnya. Kalau misalkan dia eh, harusnya dia masih bisa bertahan, misal dugaan kita 2 tahun lagi ya dia harus tahan gitu. Nah, jadi memang tujuannya ke arah situ. Ya, mendesain suatu produk itu kan harus banyak yang dipilih-pilih, mulai dari bentuknya segala macam. Cuma dalam kasus yang kita pelajari sekarang kita fokus nanti ke depannya pada pemilihan bahan dan prosesnya. Gimana kita milih bahannya, kemudian prosesnya yang pas kayak gimana. Ya. Oke, tujuannya apa? Jadi kita akan sedikit review, ya, kita ulas sedikit kembali soal beberapa hal tentang aktivitas-aktivitas terkait dengan mengidentifikasi kebutuhan, ya, terus melakukan studi kelayakan gitu, nah, terus memilih konsep-konsep yang optimumnya kayak gimana. Terus kita diskusi sedikit, bahas sedikit soal eh, stage-stage, tahap-tahapan inti pokok ya dalam mendesain dan memproduksi suatu produk. Nah, terus kita bahas lagi sedikit soal aktivitas-aktivitas yang melibatkan pengujian dan perbaikan atau penyempurnaan ya dari suatu produk baru yang mungkin kalau nanti mah bisa di launch atau di sell kayak gitu kita jual. Terus kita juga perlu sebenarnya dalam kasus tertentu itu menganalisis efeknya terhadap lingkungan ya, isu-isu lingkungan apa kalau misalkan produk itu kita launch, kita buat, kita develop gitu, atau bahkan kita jual atau digunakan secara masif di masyarakat. Apa efeknya? Kita juga harus mikir misalkan ketika suatu produk dibuat itu ketika dia sudah pensiun sudah nggak bisa dipakai kayak gimana ya, apakah dia bisa kita recycle atau enggak ya, misalnya gitu, apakah dia harus terpaksa jadi limbah B3 misalnya, itu harus mulai dihitung dari sekarang ya. Nah, terus dari situ kita bisa menjelaskan konsep dari life cycle costing sama produk life cycle. Gimana life cycle costing sebenarnya ini nggak di ranah kita ya, cuma mungkin sekali waktu kita perlu menjadi wawasan bahwa ini penting lah kayak gitu. Siklus hidupnya kayak gimana ya. Kalau misalkan dia di recycle, apakah dia bisa kita gunakan lagi untuk membuat produk itu dengan beberapa kasus perbaikan-perbaikan kayak gitu ya. Bisa apa enggak? Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya berarti terpaksa mungkin produk itu nggak akan sustainable gitu. Harus ada beberapa yang di-improve dari pemilihan alatnya, pemilihan bahan, dan seterusnya. Oke, pengenalan, ya, pendahuluan. Jadi memang produk desain itu apa dan pengembangan produk itu melibatkan aktivitas-aktivitas yang interdisipliner antar bidang, nggak bisa cuma misalkan teknik doang. Dalam kasusnya segmen industrial enterprise itu perlu namanya orang-orang yang desain, merancang. Terus ada orang-orang yang harus ngerti masalah material dan produksinya gimana. Di kasus tertentu juga perlu orang finance, ini teh mahal banget atau enggak, atau cukup kayak gitu. Nanti kalau produknya launch dijual di masyarakat akan laku atau enggak. Terus secara legal gimana? Tim salesnya gimana, marketing dan seterusnya. Ini enggak di ranah kita, tapi kita perlu tahu. Dalam artian, jadi kalau suatu saat kita merancang suatu produk, kita punya sense. Jangan produk teh mahal banget. Nggak boleh produk tuh mahal-mahal banget sampai nggak kejangkau. Akhirnya percuma kita merancang suatu produk yang nggak dibeli, nggak dipakai, nggak manfaat. Ya, sebuah produk biasanya dimulai dari sebuah konsep yang kalau layak gitu, yang dikembangkan menjadi sebuah desain dan kemudian menjadi produk yang jadi. Dari situ dulu, dari sebuah konsep dulu, ya, sebuah produk.
Yang kita pakai, produk-produk kita pakai, sepeda motor, segala macam itu awalnya apa nggak dari konsep-konsep. Ya. Tapi perkembangannya lama. Makanya ketika kita membuat suatu produk, jangan expect, apalagi misalnya itu benar-benar baru, jangan expect cepat. Nah, dalam kasus kita nggak perlu, misalkan teman-teman nanti untuk keperluan sekarang nih di perusahaannya, atau bahkan mungkin di skripsi segala macam, nggak perlu yang benar-benar baru. Ya, kita modifikasi aja, kita maksimalkan, kita optimalisasi apa-apa yang sudah ada, itu sudah lebih dari cukup. Ya, buat skripsi, maunya produk yang belum benar-benar ada Pak, yang nggak bisa. Sekarang ini apa sih yang belum ada kayak gitu. Ya, kalau teman-teman cukup jeli nyari di internet segala macam, melakukan studi literatur yang benar-benar mantap, produk itu hampir pasti ketemu. Udah ada yang orang yang pernah buat kayak gitu. Meskipun mungkin dengan performance yang kurang bagus atau bentuknya kurang bagus, kurang estetik segala macam. Nah, itu tugas kita untuk melakukan revolusi-revolusi mengembangkan kembali, ya. Oke, ada beberapa fase sebenarnya, ini bagian fase-fase pentingnya untuk mengembangkan dan merancang suatu produk, merancang dan mengembangkan suatu produk. Pertama, kita perlu mengidentifikasi kebutuhannya, melakukan studi kelayakan dan seleksi konsep, apa pemilihan konsepnya. Nggak mungkin kita mengembangkan suatu produk tanpa kebutuhan. Kita manusia itu basicnya memang kayak gitu. Dari batu menuju ke zaman perunggu, segala macam kita buat teknologi itu apa? Karena kita butuh. Kita identifikasi, oh ini kalau batunya kita asah sedikit, mungkin dia bisa buat motong-motong nih. Kita makan apa segala macam lebih gampang. Ya, dari kebutuhan dulu. Sama sekarang juga kayak gitu. Motor, mobil sekarang buat apa ya? Ya kan buat kita berkendara, untuk kita sampai ke tempat lebih cepat segala macam. Terlepas ujung-ujungnya ternyata environmental efeknya macet, terus ada karbon dioksida yang di mana-mana, produksi karbon yang berlebihan segala macam, itu lain hal lagi. Masalahnya sudah pelik banget kalau sekarang ya. Ternyata kebutuhannya lebih penting daripada environmental effect-nya misalnya, kayak gitu ya. Nah, oke, sistem level design, detail design, terus selection of material processes, ini adalah bagian selanjutnya. Kita harus melakukan suatu sistem level design dulu. Oh, dia misalkan motor ya. Oh, berarti motor. Untuk supaya dia bisa digunakan, berarti dia harus ada otomatiknya. Mungkin harus ada penggerak-penggerak yang jangan kayak sepeda di kayu. Capek tuh. Kalau jauh gimana? Kita teh bukan semuanya atlet, misalnya kayak gitu. Ya, berarti harus ada motor di situ. Oke, motor listrik gimana? Oke, sekarang udah ada motor listrik misalnya. Awal-awalnya misalkan motor bakar dulu lah, bensin segala macam ya, combustion yang berbasis bakar, motor bakar. Lah, ternyata efeknya macam-macam nih ke lingkungan. Akhirnya dibuatlah, dikembangkan lagi motor yang listrik ya, dan seterusnya. Apakah itu di kasus itu detail desainnya sama ya? Beda. Apakah material dan proses yang digunakan untuk membuat itu sama? Ya beda. Dari situ, makanya sistem level design ini mempengaruhi. Kita harus milih dulu. Ya, sistem level design itu maksudnya di level sistem, misalkan suatu motor, dia harus bisa ngendaliin, berarti ada stangnya, itunya, misalnya rodanya dua, misalnya ininya gimana, gimana. Itu sistem level design. Dari sisi sistem, supaya dia jadi seperti apa yang kita impikan motor tuh harus kayak gimana, itu apa. Nah, kayak gitu. Itu belum detail desain, belum pemilihan badan proses, stangnya harus kayak gimana, gimana kita ngendaliinnya pakai sistem apa, gasnya kayak gimana, ya, gasnya harus connect kemana, kalau apakah ada beda misalkan kalau itu motor listrik sama motor bakar dan seterusnya. Nah, setelah kita melakukan sistem level design, detail design, dan misalkan memilih bahan dan proses, perlu namanya kita tes, kita uji dan sempurnakan. Ya, tujuannya apa? Apakah alat itu sekali dibuat prototipenya, sekali dibuat purwarupanya, apakah langsung berjalan dengan baik? Kan enggak mungkin teman-teman. Pasti ada, namanya orang manusia, pasti ada jelek-jeleknya. Nah, itulah tugas orang-orang di testing and environment. Kadang sama-sama orang engineer-nya juga, kadang orang lain, supaya bisa lebih objektif. Ya, kadang namanya yang ngerasa yang buat ya bagus-bagus aja gitu. Tapi kalau yang uji orang lain, mungkin kasusnya beda. Ya, jadi lebih objektif kayak gitu. Lalu kalau udah diuji dan disempurnakan, barulah bisa produk tersebut diproduksi. Ya, baru setelah diproduksi, baru bisa di launch, baru dijual, lalu dipikirkan untuk retirement-nya kayak gimana. Kalau udah rusak, udah umur, nah kayak gimana tuh?
bisa nggak kita pakai lagi, bisa nggak kayak gimana, recycle, bisa nggak. Nah, itu harus dipikirin. Ya. Nah, ini salah satu tahapnya adalah visibility study. Apa sih yang dilakukan? Mulai visibility study itu mulai dari market research dulu, riset pasar. Di kasus sekarang, ya jangan kita ngomong dulu-dulu lah. Tadi ngomong sepeda segala macam itu dulu. Nah, kalau sekarang kita harus ngecek di pasar. Ini dibutuhkan apa nih? Ya, teman-teman sekarang di zaman sekarang di mana motor udah pada canggih-canggih segala macam, teman-teman mau buat motor lagi. Apakah relevan? Kalah saing gitu. Kalah saing. Jadi cek yang relevan, yang simple-simple aja. Ya, misalkan penggiling tadi, misalkan kita pengen membuat suatu penggiling jagung. Yang saya bilang tadi tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Lah penggiling jagung itu misalkan kalau pabrikan tuh harganya mahal. Ya. Lah kita bisa buat yang mini misalnya dengan harga yang lebih murah, tapi ternyata secara kapasitas produksi itu nggak beda jauh, misalnya kayak gitu. Karena kita punya sistem penggilingan yang lebih baik, misalnya dengan bentuk mata pisau yang lebih baik, bentuk apa yang lebih baik, dan seterusnya. Ya, kayak gitu. Ini harus kita cek dari market research, apa yang dibutuhkan. Apakah sudah ada pesaing atau belum. Ya, misalkan kita melakukan suatu modifikasi, kenapa? Oke, pabrikan gede banget nih, nggak bisa dibawa-bawa, padahal di kasus tertentu orang butuh yang namanya mobile. Alat penggiling itu harus sedikit bisa portable, jadi kalau bisa jangan berat-berat. Nah, kayak gitu. Dan seterusnya. Apakah sudah dipatenkan atau belum? Ada desain industrinya atau enggak? HKI-nya kayak gimana? Jangan asal buat aja tuh. Kayak gitu ya. Dan seterusnya. Terus kayak profile customer yang prospektifnya gimana? Dia pendapat. Apakah berarti targetnya misalnya berarti sempit tuh untuk misalkan pengusaha tepung jagung misalnya. Itu harus sudah dihitung juga. Kalau kita buat suatu produk, kita harus cek customer yang prospektif itu siapa, yang potensial siapa, dan seterusnya ya. Kemudian ada di situ namanya baru customer needs dan product specification. Setelah kita tahu apa yang dibutuhkan dari customer, kita buat spesifikasi produknya, harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Nah, kita spesifikasi. Misalkan dia bilang ini harus kuat, dia nggak tahu tuh ukuran kuat gimana. Kita yang tahu sebagai engineer. Saya pengen dia bisa nahan, saya pengen dia kuat, dia cuma kuat doang. Oh, kuatnya kayak gimana ya? Misalkan ternyata itu untuk eh, sepeda motor misalnya. Lah sepeda motornya kalau secara standar dia dinaikin 2 orang tuh. 2 orang kita cek dulu rata-rata, misalkan berat bobot bobot manusia misalkan untuk di Indonesia gitu ya. Di Indonesia berapa? Misalkan oke 170 80. Berarti beban 2 orang kira-kira butuh harus bisa tahan sampai misalkan 180 sampai 200 kilo misalnya kayak gitu. Fine, dibuatlah di situ. Berarti spesifik ketika customer bilang butuh kuat, kita deskripsiin harus bisa menahan beban misalkan 200 kilo. Nah, harus dia tuh misalkan irit. Irit tuh kayak gimana? Ya kan belum tahu. Misalkan oke 1 liter bisa sampai 20 kilo, 30 kilo misalkan motor ya, motor dan seterusnya. Itu tuh kerjaan kita. Customer tuh ngomong aja butuhnya kayak gimana, bentuknya mau kayak gimana, harus estetik, harus apa, harus ergonomis segala macam. Nah, kita yang menspesifikasikan itu bentuknya kayak gimana, alatnya, bahannya apa, diproses dengan cara apa, itu kerjaan kita, engineer. Ini salah satu contoh lah ya, gimana kita misalkan ini namanya spesifikasi produk untuk cordless power drill. Kayak gimana sih keyless chuck? Dia tuh ada keyless design of chuck. Jadi di chucknya itu dia nggak pakai apa key. Ya. Terus kecepatan harus sekian. Dia nih pengennya pokoknya safety to use, lightweight segala macam, ini customer nih. Lah di sini baru namanya kita spesifikasikan. Misalkan dia pengennya inexpensive, berarti di sini misalnya maksimalnya $120. Terus misalnya lightweight, ringan. Misalkan di sini bobot maksimalnya 3 kilo. Nah, itu kita yang merincikan ergonomiknya gimana. Ya, soft rubber material segala macam, ergonomic design for good grip and maximum thrust of hand segala macam. Ya, mereka punya kebutuhan, mereka ngomong saya pengen produknya kayak gini dong. Itu kita yang deskripsikan setelahnya.
ya struggle-nya kayak gimana itu tuh kerjaan kita, memang kayak gitu, tugas engineer. Makanya mungkin teman-teman kalau nanti jadi engineer, bener-bener mechanical engineer segala macam, ketika tugas maintenance, maintenance, oke. Ketika suruh merancang suatu produk, tolong saya butuh alat kayak gini. Wah, mulai dari desain sampai segala macam, teman-teman harus buat. Tapi dalam kasus tertentu itu nggak satu orang, ya banyak, kayak kita membutuhkan berapa orang. Misalkan kita khusus desain aja, kadang kita harus komunikasi sama bagian produksinya. Kita pengen desain A gitu ya, persis. Ternyata nanti misalnya di bagian teman-teman produksinya, duh mas ini nggak bisa, ini kalau ngelekuk kayak gini bahaya, dia patah. Nah, mendingan kayak giniin dikit. Nah, kita buat desainnya, kita revisi. Itu hubungan yang istilahnya saling bukan cinta ya, saling timbal balik. Teman-teman nggak bisa ego, saya maunya kayak gini, nggak bisa kayak gitu, kecuali teman-teman yang punya duit lah gitu, teman-teman yang investasi, saya mau kayak gini ya, saya nggak mau tahu, pokoknya saya pengen ini kayak gini-gini kuat segala macam, ujung-ujungnya misalkan produknya ekspensif karena memang khusus buat dia doang buatnya, ya mangga juga. Cuma kalau kasusnya untuk digunakan masyarakat secara umum, di mana proses produksinya harus murah, karena proses produksi bisa mahal teman-teman, kalau alatnya mahal, cara prosesnya mahal segala macam, ya kita harus ngitung itu ya. Makanya kadang di kasus untuk mendesain produk itu, mungkin kasus kayak motor apa segala macam tuh, wah ratusan ribuan orang untuk ngembangin itu, bagian ininya ini kayak gini gini gini, supaya mulai dari pemilihan bahan, produksi segala macam, pengujian itu memang bagus, lulus standar, tahan lama, itu banyak eh, istilahnya spesifikasi yang perlu dihitung tuh banyaknya dari masing-masing komponen yang kita pakai. Ya, motor aja komponennya udah banyak, apalagi misalnya untuk mobil, apalagi mobil-mobil Eropa segala macamnya. Nah, baru dari situlah konsep generation, screening, and selection. Maksud konsep generation tadi lah, untuk mempermudah kita bertransportasi, kita buat misalnya, oh alat transportasi, motor, mobil. Baru kita screening. Oke, kalau untuk orang-orang yang sedikit, berdua maksimal, oke motor aja. Kalau rame-rame, mobilnya. Baru terus kita select, target kita yang mana nih? Oke, yang motornya dua, yang untuk dua orang aja dulu, berarti motor. Gitu. Untuk yang rame, mobil. Dari situ kita screening tuh maksudnya kayak gitu. Alat transportasi untuk berapa orang misalnya. Ya, oke, untuk alat giling, giling apa? Giling minimal untuk giling jagung. Padahal sebenarnya setelah giling jagung mungkin bisa biji-bijian yang lain tuh, kacang segala macam. Tapi mungkin jadinya nggak tepung ya. Dan untuk giling kacang ya jadinya sambal kacang misalnya, ya, kayak gitu. Tapi kayak gitu, kita harus mulai dari apa yang kita butuhkan dulu. Konsep generation, alat penggiling, screening, giling apa, oh giling jagung berarti kayak gini, nanti pencacah harus gini, ini ya gini, alat yang dipilih, terus seleksinya kayak gimana, selection proses, selection bahannya, misalnya untuk penggilingnya, untuk pisaunya kayak gimana, ini untuk gimana gimana gimana, itu tujuannya ya. Dari situ, ini contoh-contoh dari kriteria dan konsep. Kriterianya apa, yang masuk konsep apa, misalkan kita punya konsep 4 ya, ada konsep 4. Kita punya kriteria 1, 2, 3, 4, 5, harus misalkan kriteria 1 harus ringan, kapasitas produksinya sampai 1 kilo per 15 menit. Nah, terus harus apa, harus apa, harus apa, bisa dipindahkan. Nah, konsep mana yang dari sini misalkan ada 5 tim kayak gitu. 4 tim lah ya, karena 4 tim ada sampai D. Masing-masing menawarkan tuh, saya punya konsep kayak gini-gini. Nah, di rank di situ, mana masuk kriteria A, mana masuk kriteria B, C, D, kayak gitu, di rank. Yang mana yang plus-plusnya. Lalu ditemukanlah misalkan ternyata konsep A sampai C ini kita bisa pertimbangkan, tapi konsep yang D ini enggak. Ya, karena dia banyak minusnya. Misalkan dari dia enggak ringan, terus enggak murah, ya gitu ya. Udah berat, mahal, ngapain kita pakai? Ya, misalkan kayak gitu. Ternyata tapi A, B, C ini bisa dipakai kayak gitu ya. Oh, pisaunya pakai pisau ini aja, stainless steel. Oh, satunya pisaunya pakai eh, baja aja, baja apa namanya, baja karbon biar kuat. Oh, satunya pisaunya pakai apa ya, kayak gitu. Itu tujuannya ya, kita jadi masing-masing konsep yang kita tawarkan tuh kita kita screen, kita screening, kita scan mana yang kira-kira kriteria-kriteria yang kita mau tuh masuk. Ya, itu tujuannya. Lalu kita bisa cek namanya analisis ekonomisnya. Apakah dia cukup mahal, apakah dia cukup affordable, apakah dia gimana.
oh ini standar-standar aja, kayaknya calon customer masih bisa beli dan akan tertarik gitu. Nah, dan mereka kalaupun nanti misalkan alat yang lama mereka udah nggak kepake, mungkin mereka bakalan refer ke kita, bakalan pakai produk kita. Itu salah satu bentuk economic analysis dari cost-nya, ya, dari kita produksi gimana, dan kemungkinan kita bakalan jualnya kayak gimana. Ya, jangan juga orang pikiran jual produk yang penting jual, padahal nggak bakalan laku, ya sama aja bohong. Apa gunanya? Ya, sekali lagi kayak gitu. Nah, dari situ baru kita cek optimum solusinya berdasarkan apa tadi, customer needs, physical karakteristik gimana, size, weight, ukuran sama bobotnya gimana, terus dia tahannya seberapa lama, ketahanan waktu apa namanya expected life, kayak umurnya tuh berapa sama seberapa dia bisa kita andalkan lah. Jangan produk tuh kita pakai dikit rusak, kita pakai dikit rusak, benerin lagi kayak gitu. Bener energi yang dibutuhkan misalkan berapa watt tuh, atau kasusnya misalkan pakai bensin seliter tuh bisa dipakai buat giling sampai berapa kilo sih misalnya gitu ya. Terus gimana maintenance, susah apa enggak, cuma bersihin doang atau harus gimana. Semakin alatnya rumit semakin juga maintenance itu rumit ya, misalnya gitu. Terus availability gimana, susah enggak sih materialnya kita dapat, gimana proses produksinya, susah apa enggak, bikin blade-nya, bikin mata pisaunya tuh susah Pak, misalnya harus pakai EDM, padahal mesin EDM itu kayak mesin cutting tapi yang dia tuh kayak pakai laser segala macam teman-teman, itu mahal banget. Ngapain buat alat penggiling jagung yang tingkat UMKM kita pakai kayak gitu, mahal doang tapi eh, nggak nggak affordable nanti kalau misalkan kita produksi gitu ya, karena prosesnya mahal. Jadi bukan cuma soal materialnya doang apakah ada dan costnya murah, tapi juga prosesnya, karena proses ada yang murah ada yang mahal. Terus gimana efek ke lingkungannya, gimana kuantiti produknya, apakah bisa diproduksi banyak atau enggak, terus kira-kira kapan sih bisa diproduksi, misalkan kita untuk satu barang itu butuh waktu sehari misalnya, itu sehari bisa produksi sampai dua misalnya, dan seterusnya. Dengan kasus resource yang kita ada, misalnya pekerjaannya ada berapa, atau kita misalkan buat produk kita sama teman kita atau gimana gitu ya, dari situ. Nah inilah dari sini kriteria kita segala macam baru kita rank mana yang penting, terus kita weight-nya berapa, oh ini segini, ini segini, ini segini, sampai nanti ketemu yang paling optimum. Nah ini sebenarnya dikasih nilai-nilai ini cuma level teman-teman. Kalau untuk ngerank biasanya 1 sampai 5 nih skornya. Kalau 1 itu excellent, 5 itu excellent, 1 itu poor, yang paling jelek. Oh ini di sana paling jelek banget. Oh ini di sana paling bagus banget. Oh ini dari segi misalnya produktivitas paling tinggi banget nih. Yang lainnya 1 kilo misalkan 15 menit ini bisa sampai 12 menit doang. Dan seterusnya. Ya kayak gitu. Oke, ini lewat aja. Terus nanti teman-teman perlu melakukan sistem level design. Nah, ini yang tadi udah saya jelasin sebetulnya, tapi ini lebih rinci lah. Kayak sistem level design tuh misalkan kayak gini, kita mau membangun sebuah household refrigerator. Ini apa namanya? AC rumah, AC lagi, kulkas di rumah-rumah kita ya, kulkas rumahan lah. Apa sih sistem level design? Berarti kita harus breakdown dulu. Namanya AC di rumahan itu dia terdiri dari beberapa sistem. Nah, ada beberapa major, makanya major sub assembly-nya. Ada electric and control systemnya, ada refrigeration system misalkan, lalu ada body and door. Lah, electric and control systemnya ada control system, ada elektriknya. Elektriknya itu kaitannya kabel, switches, light unit dan konektor. Lalu kontrol sistemnya apa, ada termostat, relay sama temperature. Termostat ini untuk sama temperature selector ini untuk suhunya ya, termostat ini untuk kontrolnya, ini untuk milihnya saya pengen suhu berapa yang kita puter-puter kayak gitu. Jadi ada kabel, ada switch, segala macam. Lalu di refrigerationnya, namanya untuk kulkas itu berarti kan ada unit-unit untuk mendinginkan, ada untuk kondenser sama expansion valve-nya. Dia namanya suatu alat yang dia itu dingin panas kan, kalau ketika kita di refrigeration kan, ketika satu area itu dingin berarti mau nggak mau ada panas yang dibuang tuh, ada panas yang dipindahkan. Nah namanya panas dingin segala macam dia itu terus berkorelasi, bertukar, dia butuh expansion. Nah, expansion valve-nya sedemikian rupa supaya uh,
materi-materi baik udara segala macam ketika dia apakah memuai, apakah dia menyusut segala macam itu siap gitu. Terus ada motor pumpnya untuk menggerakkan ya baik menggerakkan freonnya atau menggerakkan motor-motor listriknya. Nah, terus gimana dengan bodinya? Masa cuma alat ini doang nggak ada body? Lah kan kocak. Nah, door-nya misalkan untuk body dulu lah. Bodinya misalkan kita metal case. Metalnya metal apa? Jangan juga metal-metal yang berat. Ya santai aja. Aluminium, magnesium, segala macam. Dia kan nggak perlu kuat banget. Emang apa iya kita pakai kulkas tuh kita untuk pukul-pukul untuk dia kita bawa gimana kan enggak. Ya. Terus plastik lainnya gimana? Hinges-nya, shelves, apa sekat-sekatnya, trace, thermal insulation-nya gimana. Jangan sampai body nggak ada thermal insulation nih. Karena di sini kan kulkas ya. Kalau nggak ada thermal insulation, dinginnya tuh keluar-luar, sama aja bohong. Nah, door-nya kayak gimana. Door-nya juga harus ada thermal insulation. Handle-nya segala macam kayak gimana. Ya, kayak gitu. Setelah kita sistem level design, baru detail design. Detail design ini kayak gimana? Kita di detail design ini fokus pada misalkan di sini ada kontrol sistem termostat. Termostatnya mau yang kayak gimana? Kapasitasnya kayak gimana? Bodinya misalnya metal case. Ini baru dia bilang metal case. Di detail desain kita harus sudah rinciin tuh dia tuh metalnya metal apa, bentuknya kayak gimana, shape segala macam. Maksudnya kayak gitu. Ini masih umum ya. Kalau di detail desain kita harus udah milih dia tuh dari materialnya apa, shape-nya kayak gimana. Shape itu bentuk. Ya, makanya di sini ada namanya configuration atau embodiment. Embodiment itu pembentukan, dibodyin, dibentuk gitu, bukan cuma mulai berupa konsep lagi, nggak boleh konsep, udah harus ada. Apakah dia bolongannya di mana? Kita menyambungkan apa engsel pintunya, hingesnya di mana? Misalkan suatu kulkas gitu ya, dan seterusnya. Baru dari situ kita dapat final detail design. Semua material tadi, semua komponen tadi kita detailkan. Kabelnya mau kabel yang berapa, termostatnya kayak gimana, motornya untuk freon berapa, motor elektriknya berapa, apa segala macam berapa, semuanya udah dapat, bentuknya kayak gimana, baru kita dapat final detail design. Kelihatannya singkat ya, padahal ini dari tadi sampai ke final detail design ini mungkin salah satu kerjaan engineer yang perancang ya, perancang yang makan waktu banget. Ya, ketika kita bilang mendefinisikan suatu material aja, material kan banyak teman-teman. Apakah material itu paling pas? Mungkin kita bisa duga sedikit lah. Oke, ini kayaknya paling pas. Tapi apakah benar-benar nggak ada lagi yang lebih pas? Kan kita harus studi dulu, harus riset dulu. Ya, seenggaknya untuk waktu itu pas. Tapi mungkin untuk kemudian-kemudiannya, upgrade segala macam, kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Misalkan ada versi 2-nya gitu ya. Dan seterusnya. Di final detail design udah harus ter terakomodasi itu ya segala macam bentuk material dan kita kira-kira kita memproses untuk itu kayak gimana ya dari situ baru setelah jadi final detail design baru di review. Ini detailnya ini desainnya kayak gini, ini desainnya kayak gini, ini kalau desain kayak gini produksinya susah, ini kalau kayak gini bakalan mahal banget materialnya ini, ini saya kayaknya punya bahan yang lebih oke daripada bahan yang misalkan tadi dipropose sama orang dari engineer. Itu tujuannya desain review. Jangan kita juga ketika misalkan suatu proses, misalnya teman-teman nanti sama dosen pembimbing dulu deh, jangan sama atasan, sama dosen pembimbing. Teman-teman melakukan suatu desain, di review sama dosennya. Anggap aja dosen atau atasan ini nanti adalah mereka tuh pengalamannya udah macam-macam. Kita misalkan kasus dosen saya sendiri misalkan udah baca banyak desain teman-teman, banyak baca artikel, banyak baca buku segala macam. Anggap aja mungkin mereka punya pengetahuan yang kita nggak tahu. Jadi kita bisa lebih menerima tuh. Kayaknya ini kayak gini mas, kalau kayak gini bahaya loh mas. Nah, terima aja dulu. Karena mungkin itu tujuannya baik. Kecuali teman-teman misalkan udah mempertimbangkan itu, mangga, disanggah aja. Tapi tujuan desain review kayak gitu. Karena kita ketika zaman sekarang ini, ketika kita melihat bahwa dosen dan mahasiswa bentuknya seharusnya adalah kooperatif, ya jangan juga teman-teman ketika di review, dikritik dikit, apa kesel atau kayak gimana. Kita kan tujuannya sama-sama supaya produk itu bagus, supaya mengamankan teman-teman misalkan nanti ketika ujian, misalnya sidang gitu ya, dan seterusnya.
Baru kita setelah barang itu dijadikan segala macam prosesnya, dia jadi purwarupa, jadi prototipe, baru kita uji dan sempurnakan. Ya, tuh kan bener dibilangin. Nah, kalau kayak gini gampang patah. Nah, misalkan kayak gitu. Disinilah tujuannya. Kita uji segala macam sedemikian rupa supaya lebih bagus, ya, supaya lebih bagus lagi sebelum kita launch. Karena nanti adanya, kalau misalkan teman-teman mau lanjut ke yang selanjutnya boleh, nanti ada launch, produknya tuh di launch. Kalau di launch, misalkan kita ada eventnya gitu, terus kita jual. Nah, terus kita planning untuk retirement. Ini nggak kita bahas ya. Teman-teman kalau tertarik boleh cek di buku aja. Ini ada di halaman 14, halaman 17, 20, sama 24. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk di pertemuan ini. Jadi summary-nya, memang ketika kita melakukan suatu product development, terutama di bidang industrial enterprise, itu memang ada interdisciplinary lah. Ada banyak orang-orang yang dilibatkan. Mulai dari kita sebagai engineer, lalu kita juga yang akan memilih material dan proses produksinya kayak gimana, lalu nanti ada tim dari misal finance, legal, sales, marketing segala macam, itu memang banyak yang kita libatkan. Kenapa? Karena untuk suatu produk itu sukses memang perlu beberapa aspek yang dipikirkan gitu ya. Ya, karena beberapa technical requirement, beberapa keperluan teknikal mungkin memang nggak bisa cuma satu orang yang mikirin gitu ya. Kalau kita mau produk kayak gini ternyata legal nggak boleh. Oh ya itu udah patennya orang, ya jangan dipakai. Kita menyalahi legal misalkan kayak gitu, ya, dan seterusnya. Kemudian untuk mengembangkan produk, aktivitas yang dilibatkan adalah pertama pokoknya dari consumer view, gimana pandangan mereka, apa yang mereka butuhkan, market research segala macam itu. Dari situ kita bisa dapat technical requirement, produknya harus kayak gimana sih. Nah, dari situ baru kita mendevelop konsepnya harus kayak gimana, kita cek studi ke studi kelayakannya, baru dari setelah kita oke ini produk layak, cakep segala macam, baru kita buat sistem level desainnya kayak gimana. Ya, dari sistem level design kita kembangkan detail design, lalu kita pilih di setiap shape, setiap desain-desain itu materialnya apa aja, prosesnya kira-kira kayak gimana, baru kita uji dan sempurnakan prototipenya. Setelah kita proses tadi, setelah kita buat, baru mungkin kita lanjutkan ke launching produk sama selling produk. Ya, ini tahap-tahapan secara sederhananya. Apapun yang terjadi di industrinya pasti lebih rumit lagi. Teman-teman yang sudah di industri mungkin bakalan ngalamin kayak gini dan lebih apa ya, lebih pusing kali ya. Nggak sesimpel itu Pak, gini-gini ya. Ya memang siapa yang bilang simpel itu juga kan enggak. Ya. Memang rumit, tapi dalam kasus tertentu, kalau memang itu worth it, misalkan bisa menguntungkan baik bagi perusahaan, nanti teman-teman naik jabatan segala macam, dan ternyata produknya juga sangat bermanfaat bagi masyarakat, why not kayak gitu ya. Oke, kayak gitu. Mungkin dari saya itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan disimak dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.